Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar kisah penyembuhan seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Ketika Tuhan Yesus melihat iman para pengusung, Tuhan Yesus bersabda kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Kata ini mau menekankan soal gambaran bahwa roh jahat itu membutakan, sedangkan Allah membebaskan. Di situ juga ada beberapa ahli Taurat, sehingga mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Sebagaimana yang ditanyakan oleh beberapa ahli Taurat, siapa yang dapat mengampuni dosa?
Sudah dikasih dalam Injil Markus, Tuhan Yesus tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali ya mengajarkan tentang pengampunan, bahwa manusia ya dipanggil untuk mengampuni ya, satu sama lain, layaknya gambaran akan pengampunan Allah ya kepada mereka. Kalau manusia atau seorang memilih pandangan hanya Allah yang berhak mengampuni dosa, maka ia akan sembunyi ya dari pandangan ini untuk menghindar dari kewajibannya ya untuk mengampuni sesama, mengampuni orang lain. Apa yang dipikirkan beberapa ahli Taurat dalam hati ya diketahui oleh Tuhan Yesus, dan tentu kemampuan ya membaca hati seorang merupakan kemampuan yang hanya ya dimiliki oleh Allah. Maka di sini Markus juga menekankan kemampuan yang ada dalam Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus sepertinya memberi ya teka-teki ya, memberi pertanyaan. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah ya mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudari yang terkasih, dengan Markus ya mengutip teka-teki ini, Markus mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tindakan mengampuni itu sama dengan tindakan menyembuhkan. Kalau kita mengampuni sesama kita, berarti kita menyembuhkan ya, sesama kita itu. Kita menyehatkan sesama kita. Bayangkan kalau kita ya tidak mengampuni sesama kita ya, dan sesama kita merasa mempunyai kesalahan kepada kita ya, tentu ia tidak akan berani ya berjumpa dengan kita ya, mungkin selalu menghindar ya, selintutan dan sebagainya. Maka dengan kita mengampuni berarti kita ya menyembuhkannya, menyehatkan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, tidak hanya sesama kita yang sembuh, yang sehat, namun juga diri kita pun juga sembuh ya, sehat. Karena kita terbebas dari rasa mangkel, ingin membalas dendam dan sebagainya. Maka di sini tidak mengampuni berarti ya melumpuhkan kita ya. Karena kita selalu punya niat yang jahat, niat untuk membalas ya, balas dendam. Dan tentu dengan kita melakukan balas dendam, tentu ini juga membuat kita ya mematikan kita. Dan tentu kita juga tidak memutus rantai kejahatan ya, rantai dosa yang akan terus menerus. Maka di sini Tuhan Yesus mengajarkan ya tindakan mengampuni ya sama dengan tindakan menyembuhkan. Saudara-saudari yang kasih, juga dalam pandangan lama, penyakit atau musibah
itu dipandang sebagai hukuman Allah akibat dosa. Maka di sini dengan Markus ini memasangkan antara mengampuni dan menyembuhkan, mau menekankan bahwa kehendak Allah itu mengampuni manusia dan bukan menghukum, menyembuhkan dan bukan menyakiti. Saudara-saudari yang kasih, kemudian Tuhan Yesus bersabda, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di sini Markus tidak menekankan gelar Yesus yang ilahi. Namun di sini Markus mau menekankan soal segi kemanusiaan Yesus yang sama dengan manusia lain. Maka di sini mau ditekankan dengan Markus mengutip bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka kita manusia mempunyai kemampuan, semua manusia mempunyai kemampuan untuk mengampuni sesama kita. Dan Tuhan Yesus sebagai Adam kedua, dialah sebagai teladan pengampunan bagi kita. Untuk itu pada kasih melalui sabda Tuhan, kita para murid Tuhan Yesus, kita diajak dipanggil dalam hidup kita untuk saling mengampuni satu sama lain. Sebagaimana Allah kita telah mengampuni dosa dan kesalahan kita.